Dan dari sinilah Anggi ini mulai sadar dan dia mulai mencari cara untuk bisa melunasi hutang-hutangnya agar bisa kembali hidup dengan tenang dan tidak lagi merasa tertekan oleh hutang yang membelenggunya. Dan ternyata tidak ada pilihan lain. Anggi yang merasa kebingungan harus mendapatkan uang dari mana lagi. Kemudian kepikiran untuk menggadaikan perhiasannya ke sebuah pegadaian yang ada di Cianjur. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Sukabumi, tepatnya pada tahun 2024 silam. Mengisahkan tentang dua sejoli yang keji melakukan eksekusi yang sangat menyeramkan kepada seorang ibu rumah tangga. Hanya karena permasalahan uang sebanyak Rp108.000 dan perhiasan imitasi yang ingin mereka rampas dari ibu rumah tangga tersebut. Aksi kejam ini dilakukan di dalam sebuah mobil yang tengah melaju dengan menggunakan sabuk pengaman. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pada Rabu 26 Juni 2024, publik dihebohkan dengan penemuan sesosok wanita yang tergeletak di Jalan Pasir Sireum, Desa Sukamana, Kecamatan Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah desa, tepatnya di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, ada seorang wanita yang bernama Anggi yang baru saja berusia 30 tahun. Di usianya tersebut, Anggi ini sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Namun pernikahannya itu kandas karena beberapa alasan di dalam prahara rumah tangganya. Setelah beberapa waktu dia hidup menjanda, Anggi kemudian kembali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu yang usianya sudah menginjak 35 tahun, asal Caringin, Geger Bitung. Sebelumnya tidak diketahui entah Wahyu ini sudah menikah atau belum, namun yang jelas Wahyu dengan senang hati menerima Anggi walaupun status Anggi adalah seorang janda. Hubungan mereka bisa dikatakan belum menuju ke jenjang yang terlalu serius dan memiliki banyak pertimbangan untuk memasuki tahap pernikahan. Karena bisa dikatakan Wahyu ini belum memiliki penghasilan yang stabil untuk bisa menghidupi dirinya dengan Anggi jika harus menikah. Meskipun begitu, Anggi ini memiliki gaya hidup yang tinggi dan juga gengsi. Sehingga dia sering merasa harus melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang demi mempertahankan citranya. Bahkan ketika Anggi benar-benar kehabisan uang dan tidak tahu harus bagaimana, dia memutuskan untuk meminjam uang dari seorang kerabat yang berinisial C. Dan tidak tanggung-tanggung, Anggi meminjam uang kepada C sebanyak 10 juta rupiah. Pada awalnya, C ini ragu untuk memberikan pinjaman sebesar itu kepada Anggi. Anggi yang menyadari adanya keraguan dari C, kemudian mencari cara untuk meyakinkan si C ini. Hingga beberapa waktu dia berpikir. Akhirnya Anggi pun memutuskan untuk memberikan sebuah jaminan berupa sertifikat tanah agar C mau meminjamkan uang. Dan tidak hanya itu, Anggi juga mengeluarkan jurus agar dikasihani. Dia merengek-rengek memohon kepada C hingga akhirnya C pun luluh dan mau meminjamkan uang tersebut. Di saat itu, Anggi ini meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dari C. Pada saat meminjam uang tersebut, kekasih Anggi yaitu Wahyu juga mengetahuinya. Bahkan dia menjanjikan untuk dibantu oleh Wahyu dalam melunasi hutang tersebut. Namun entah digunakan untuk apa uang itu. Yang jelas, tidak butuh waktu lama, dengan mudahnya Anggi menghabiskan uang tersebut. Anggi yang punya hutang, bukannya mencicil hutang itu, yang ada dia malah mengabaikan hutang tersebut. Hal itu membuat C yang dihutangi merasa kesal, mencoba untuk berinisiatif menagih hutang kepada Anggi. Pada saat dia menagih,
C ini merasa kesal karena rupanya Anggi ini tidak ada etikat baik untuk membayar. Namun meskipun demikian, C tidak menyerah. Atas haknya, dia terus menagih uang tersebut. Sampai-sampai Anggi lama-lama merasa kesal, risih karena terus-menerus ditekan. Dan dari sinilah Anggi ini mulai sadar dan dia mulai mencari cara untuk bisa melunasi hutang-hutangnya agar bisa kembali hidup dengan tenang dan tidak lagi merasa tertekan oleh hutang yang membelenggunya. Dan ternyata tidak ada pilihan lain. Anggi yang merasa kebingungan harus mendapatkan uang dari mana lagi. Kemudian kepikiran untuk menggadaikan perhiasannya ke sebuah pegadaian yang ada di Cianjur. Di saat itu dia berkata kepada Wahyu kurang lebih seperti ini. Aku bingung deh. Aku harus bayar utang nih, gimana lagi ya? Penghasilanku gak seberapa, aku kayaknya mau gadai perhiasan deh. Kamu mau gak antar aku buat gadai perhiasan ini? Tanya Anggi kepada Wahyu. Wahyu kemudian menjawab, maaf ya, aku belum bisa bantu kamu. Aku juga lagi kesusahan, tapi ayolah aku anterin ke pegadaian, ucap Wahyu. Setelah percakapan itu terjadi, mereka berdua pun kemudian pergi ke toko emas. Dan setibanya di sana, Anggi mengeluarkan perhiasan yang akan dia gadaikan. Namun entah kenapa, pada saat pihak pegadaian memeriksa, mereka tidak mau menerima perhiasan emas milik Anggi. Entah apa alasannya, entah karena surat-surat yang hilang atau bagaimana. Yang mana hal tersebut lantas membuat Anggi benar-benar kecewa dan kesal. Dia memohon kepada pihak pegadaian tersebut agar mau menerima emasnya. Dia membujuk pihak pegadaian sedemikian rupa, namun ternyata usaha Anggi gagal. Pihak pegadaian emas tersebut menolak. Di saat yang bersamaan, di pegadaian itu ada seorang wanita yang bernama Lili yang usianya sudah menginjak 50 tahun. Lili ini merupakan seorang warga Kampung Bojong Sinagar, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Lili ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya menghidupi 9 orang anak. Entah apa tujuan Lili datang ke pegadaian, entah untuk menebus barang yang sudah digadaikan atau justru mau menggadai barang. Namun ibu 9 anak tersebut merasa kasihan melihat Anggi yang memohon-mohon kepada pegadaian. Di saat itu, dengan inisiatifnya, Lili berkata dia ingin membantu Anggi. Yang mana dari beberapa media yang memberitakan, dikatakan saat itu Lili membantu Anggi untuk menggadai perhiasannya. Jelas saja Anggi senang bukan main. Dia melihat ketulusan yang diberikan oleh Lili kepadanya. Namun Lili tidak langsung memberikan uang kepada Anggi. Yang mana di saat itu Lili berkata kurang lebih seperti ini. Aku mau teh bantu kamu. Tapi aku gak pegang uang sekarang. Uangku ada di luar. Ada banyak orang yang berhutang sama aku. Kalian mau gak? Besok antar aku dulu lah nagih hutang ke daerah Sukabumi. Nanti uang hasil nagih hutangnya aku kasih ke kalian. Ucap Lili kurang lebih seperti itu. Karena sedang butuh uang dan Anggi juga melihat keseriusan Lili untuk membantu dia, makanya Anggi pun setuju dan dia langsung bertukar nomor dengan Lili untuk berhubungan lebih lanjut. Dan setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Pada saat mereka pulang, Wahyu dan Anggi kemudian tiba-tiba entah dari mana kepikiran niat jahat. Di saat itu Anggi berkata kurang lebih seperti ini. Kayaknya Bu Lili itu orang berada deh ya. Lihat gak? Dia aja pakai emas banyak banget. Gak mungkin tuh dia mau bantu kita karena cuma-cuma. Gimana kalau kita rampas aja sekalian uangnya? Kita besok kan antar dia tuh. Kita alibi aja buat gadai mobil, ucap Anggi. Mobil yang mana? Tanya Wahyu. Mobil merah, mobil peninggalan mantan suami aku itu. Ya jangan digadai beneran, pura-pura aja. Kurang lebih seperti itulah percakapannya. Oke ya udah, sekalian besok kita rampas aja perhiasan yang dia pakai. Habis ini kita susun rencana sama-sama, kita susun skenario yang bagus, ucap Wahyu. Mereka berdua benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, sudah mau dibantu, malah berpikiran jahat. Lalu kemudian setelah itu, Anggi pun menghubungi Lili dan mengatakan ingin menggadaikan mobilnya seharga 25 juta. Lili yang pada saat itu niat membantu mengatakan kalau dia mau membantu Anggi dan akan memberikan uang sebesar 25 juta esok hari ketika mereka bertemu. Dan saat itu Anggi senang bukan main. Dia merasa jika Lili kini sudah masuk ke dalam perangkapnya. Singkat cerita keesokan harinya, tepat di tanggal 25 Juni tahun 2024, Anggi menjemput Lili di kediamannya.
Tanpa berlama-lama, Lili pun masuk ke dalam mobil. Pada saat itu sesuai dengan skenario mereka yang sudah dibicarakan sebelumnya. Anggi menyetir mobil, sementara Wahyu duduk di bangku belakang. Dan sesuai dengan rencana Lili, mereka pergi ke daerah Geger Bitung untuk menagih hutang. Pada awalnya semuanya berjalan dengan sangat lancar, tidak ada kecurigaan sedikit pun dari Lili kepada Anggi dan Wahyu. Hingga tibalah pada saat mereka memasuki daerah Geger Bitung yang sangat sepi. Anggi memberikan kode kepada Wahyu untuk segera melakukan aksi. Di saat itulah Wahyu tiba-tiba dari belakang langsung mencekik Lili, kemudian membelitkan leher Lili dengan menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu dikaitkan di leher dan pada saat itu Anggi menyuruh Wahyu untuk menarik sekencang mungkin sabuk pengaman tersebut. Lili di saat itu merasa kaget. Dia berteriak sejadi-jadinya. Dia berteriak minta tolong dan Anggi langsung saja sembari menyetir membekap hidung Lili dengan menggunakan kain lap. Namun teriakan Lili ini terhenti saat Anggi menghentikan mobil dan membekap hidungnya. Pada saat itu Lili sempat berontak. Dia juga sempat mengeluarkan suara kesakitan. Dia menggaduh kecil karena mulutnya dibekap. Lalu hingga beberapa waktu kemudian, setelah dibekap, keluarlah cairan merah dari mulut dan hidungnya. Ternyata dia kehabisan nafas. Dan di saat itu, Lili tewas seketika di tangan dua pasangan tersebut. Lalu seusai melakukan aksi kejinya, tiba-tiba mereka berdua senyum bahagia. Lalu Anggi pun berkata, "Nah, akhirnya kita udah berhasil nyingkirin Lili. Sekarang kita ambil semua perhiasannya. Aku mau geledah tasnya, dia pasti udah nyiapin uang puluhan juta buat gadai mobil. Secara kan dia semalam bilang setuju mau gadai mobil. Nah dia pasti bawa uang gadai nih," ucap Anggi sembari memeriksa tas Lili. Namun sobat, ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Pada saat Anggi memeriksa tas Lili, ternyata di dalam tas tersebut tidak ada apa-apa. Yang mana di dalam tas Lili hanya ada uang sebesar Rp108.000 saja. Pada saat itu, Anggi benar-benar merasa kesal. Namun, dia dan Wahyu tidak putus asa. Wahyu pada saat itu berkata, "Gak apa-apa sayang, kita masih punya harapan buat jual emas-emas ini," ucap Wahyu sambil menunjukkan emas yang sudah mereka rampas dari tubuh Lili. "Ya udah ini terus jasadnya mau diapain?" tanya Anggi. "Kita buang aja di pinggir jalan sini biar seolah-olah ketabrak aja. Dia kegeletak di jalan," ucap Wahyu memberikan ide. Lalu tidak lama kemudian mereka berdua pun bekerja sama untuk membuang Lili di jalanan sepi. Dan sambil memastikan situasi aman, Anggi dan Wahyu membuka pintu mobil lalu membuang jasad Lili begitu saja dan membiarkan jasadnya tergeletak di jalan. Sementara itu handphone milik Lili juga mereka ambil dan mereka buang ke sungai yang mereka lewati. Dan setelah mereka selesai melakukan aksi keji itu, mereka kemudian pergi ke kediaman Wahyu. Di sana mereka menggunakan sebuah sikat membersihkan cairan merah yang berceceran di jok mobil. Hal itu mereka lakukan guna menghilangkan barang bukti jika sewaktu-waktu mereka ketahuan. Barulah selepas itu, mereka langsung saja pergi ke toko emas yang ada di sekitar Gekbrong, Cianjur untuk menjual emas-emas yang mereka rampas. Setibanya mereka di toko emas itu, ternyata pihak toko emas memeriksa keaslian dari emas yang hendak Anggi jual. Rupanya semua emas itu hanyalah emas imitasi. Semua emas yang dipakai oleh Lili adalah emas palsu. Pada saat pihak toko menyampaikan hasil pemeriksaan, Anggi merasa sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau emas yang dipakai oleh Lili itu palsu. Dia merasa tertipu dan dia kemudian panik, menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, namun ternyata tidak membuahkan hasil. Di dalam hatinya, dia bergumam, "Ya ampun, ini semua percuma. Buat apa aku habisin nyawa dia? Sekarang hartanya aku gak dapat. Sebentar lagi bisa aja aku ketangkep," ucap Anggi. Anggi yang di saat itu panik kemudian berkata kepada Wahyu, Aku takut ketangkep. Selanjutnya kita harus ngapain ya?" tanya Anggi kepada Wahyu. Lalu Wahyu pun menjawab, "Kayaknya kita harus kabur deh, kita sembunyi. Aku juga merasa bersalah nih. Kita datang aja yuk ke guru spiritual," ucap Wahyu mengajak Anggi. Lalu tanpa banyak berdiskusi, mereka berdua pun langsung saja bergegas menuju ke desa Karangjaya, Geger Bitung untuk menemui seorang guru spiritual yang berinisial DY yang merupakan guru spiritualnya Wahyu. Sesampainya Wahyu di kediaman DY, DY langsung bertanya tentang maksud dan tujuan Wahyu menemuinya. Dan pada saat itu, tidak banyak mengelak,
Wahyu langsung saja mengaku bahwa dia dan Anggi baru saja menghabisi nyawa seseorang dengan alasan butuh uang dan tergiur dengan harta yang dipakai korban. Dan saat itu, DY benar-benar kaget. Dia menyarankan untuk Wahyu dan Anggi secepatnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Di saat itu, dia berkata, setidaknya jika mereka tidak menyerahkan diri, DY bisa memberikan saran agar Wahyu dan Anggi tetap diam sampai mereka ditangkap. Dan di saat itu, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Anggi dan Wahyu. Mereka hanya bisa pasrah. Hingga singkat cerita, keesokan paginya, sekitar pukul 6.30 di tanggal 26 Juni tahun 2024, ada seorang warga yang di saat itu kebetulan tengah melintas di Jalan Pasir Sirem, Desa Sukamana, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Entah dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda motor, yang jelas di saat itu dari kejauhan dia sempat melihat ada sesosok orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan menggunakan kaos biru muda serta celana jeans biru tua. Pada saat warga ini mencoba mendekati, betapa terkejutnya dia. Ternyata dia melihat sosok wanita tergeletak tidak bernyawa. Dan dengan penuh ketakutan, dia berteriak meminta tolong menuju ke keramaian. Seketika teriakannya itu mengundang warga dan beramai-ramai mereka menuju ke lokasi yang dimaksud. Mereka melihat benar adanya ada sesosok jasad perempuan tergeletak di pinggir jalan. Lalu warga pun menghubungi pihak kepolisian dan tanpa berlama-lama pihak kepolisian langsung saja datang ke lokasi untuk keperluan evakuasi jasad. Beberapa anggota polisi lainnya juga langsung melakukan olah TKP dan melakukan interogasi kepada beberapa saksi. Tidak lama kemudian, dari hasil pemeriksaan, jasad itu akhirnya diketahui merupakan seorang wanita yang bernama Lili. Pihak kepolisian langsung saja menghubungi pihak keluarga Lili dan meminta keterangan. Pada saat itu, salah satu anak Lili yang menerima laporan merasa sangat kaget dan histeris. Dia mengungkapkan kalau ibunya terakhir kali berpamitan untuk menagih hutang dan diantar oleh 2 orang teman. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak kepolisian pun langsung saja menyusuri CCTV jalanan, yang mana setelah beberapa hari dilakukan pendalaman, akhirnya pada tanggal 29 Juni tahun 2024, dari hasil pemeriksaan melalui CCTV, polisi pun mendapatkan informasi yang jelas yang mengarah kepada para pelaku. Berbekal bukti CCTV tersebut, pihak kepolisian langsung saja memburu 2 orang pelaku yang berada di rumah mereka masing-masing. Pada saat itu, dilakukanlah penangkapan dan kedua pelaku ketika ditangkap sama sekali tidak melawan. Anggi pasrah, begitu juga dengan Wahyu. Dia pasrah. Mereka pun digiring ke kantor polisi. Dan setibanya di kantor kepolisian, mereka kemudian diinterogasi. Dan pada saat itu, mereka berdua tidak banyak membantah. Mereka mengakui semua perbuatannya. Dan mereka mengaku melakukan hal keji tersebut karena motif kelilit hutang. Lalu sementara itu, jasad Lili akhirnya dipulangkan kembali kepada pihak keluarga untuk dikebumikan dengan layak di TPU yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Meninggalnya Lili dengan sangat tragis ini menyisakan luka yang mendalam bagi keluarganya. Anak-anak Lili bahkan sampai ada yang mengamuk kepada keluarga Wahyu dan Anggi. Mereka tidak menyangka bahwa ibu mereka harus meninggal dengan cara yang keji. Namun, ke-9 anak dari Lili yang ditinggalkan tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, atas perbuatannya, Anggi dan juga Wahyu disangkakan pada pasal 340 dan pasal 338 KUHP pidana tentang tindak pidana penghilangan nyawa berencana, dan mereka akan dijerat dengan hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Lili yang berniat baik ingin membantu sepasang kekasih yang terlilit hutang. Namun justru dia harus berakhir di tangan kedua orang yang ingin dia bantu tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?